Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita yang kedua, kita akan mempelajari mengenai akhlak terpuji pada diri sendiri. Adapun yang akan saya sampaikan, yakni tujuan pembelajarannya, kemudian perilakunya, yakni tawakal dan ikhtiar. Tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan pengertian, dalil, dan dampak positif dari tawakal dan ikhtiar. Ini adalah peta konsep pada bab yang kedua, yakni kita akan mempelajari mengenai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Dan di video pembelajaran kita yang kedua, kita akan mempelajari tawakal dan ikhtiar. Baik, yang pertama ada tawakal. Kita seringkali mendengar nasihat untuk bertawakal setelah berusaha. Jadi, sebenarnya apakah tawakal itu? Tawakal secara bahasa berasal dari kata tawakala yang artinya menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Sedangkan secara istilahnya, tawakal adalah berserah diri kepada Allah SWT atau menyerahkan segala urusan kepada Allah, kemudian dilakukan setelah seseorang berusaha secara maksimal sesuai kemampuannya. Tawakal kepada Allah SWT juga termasuk perkara yang diwajibkan dalam Islam. Oleh karena itulah, kita dapat melihat banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang memiliki muatan mengenai tawakal kepada Allah SWT. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian, berdasarkan tingkatannya, tawakal ini dapat dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama, ada tawakalul wakil. Artinya adalah tawakal seseorang yang hatinya merasa tentram terhadap pemberian Allah SWT. Nah, tawakal yang seperti ini adalah tawakalnya seorang mukmin biasa, di mana seseorang mempercayakan urusannya kepada Allah SWT karena ia telah yakin bahwa Allah merasa belas kasihan kepadanya. Kemudian, yang kedua, tawakalut taslim, artinya tawakal seseorang yang telah merasa cukup menyerahkan urusannya kepada Allah SWT karena ia yakin bahwa Allah SWT telah mengetahui dirinya. Nah, artinya seseorang sudah tidak lagi membutuhkan sesuatu selain hanya kepada Allah SWT. Dan tingkatan tawakal seperti ini adalah tawakalnya para nabi dan wali. Kemudian, dampak positif dari tawakal. Jadi, setiap akhlak karimah ini berdampak positif. Adapun dampak positif tawakalnya antara lain, yang pertama, akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat atau surga. Kemudian yang ketiga, Allah akan mencukupkan orang yang bertawakal kepadanya. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya, mengakui kebesaran Allah SWT yang mengatur segala-galanya. Kemudian perilaku yang kedua ada ikhtiar. Ikhtiar itu berasal dari kata ikhtara yakhturu ikhtiaran, yang berarti memilih. Ikhtiar diartikan sebagai usaha yang pada hakikatnya orang yang berusaha berarti memilih, sedangkan secara istilahnya yakni melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Nah, ikhtiar ini merupakan pengharapan yang tinggi dalam jiwa atau optimis. Tidak sedikit dalil tentang ikhtiar yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis.
Beberapa di antaranya berupa perintah tegas dan motivasi yang menyuruh kita untuk berikhtiar kepada Allah. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Ar-Ra'd 2 ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, sekarang adalah dampak positif dari ikhtiar. Jadi, ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang ini ternyata memberikan dampak positif, di antaranya yang pertama, merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dicapai dengan susah payah. Kemudian yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Dan yang ketiga, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha keras. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.